Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Arvita Muriani Trianti Lubis, Magister Kedokteran Obstetri Ginekologi, Spesialis Obstetri Ginekologi. Saya merupakan dosen di S1 Pendidikan dan Profesi Dokter di Departemen Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Pada saat ini saya akan membawakan video pembelajaran yang merupakan salah satu syarat untuk sertifikasi dosen tahun 2023. Adapun mata kuliah yang saya bawakan adalah mengenai gangguan fungsional sistem reproduksi wanita dengan topik perdarahan uterus abnormal yang dikenal dengan istilah PUA. Adapun metode pembelajaran yang akan saya bawakan adalah micro teaching secara luring yang melibatkan beberapa mahasiswa yang pada perkuliahan ini diharapkan pada mahasiswa untuk dapat mendiagnosis dan melakukan tata laksana pada perdarahan uterus abnormal yang kasusnya banyak ditemukan sehari-hari di rumah sakit, baik pada saat koas ataupun saat di praktek klinis menjadi dokter. Nah, bentuk penilaian pada perkuliahan ini adalah tutorial, ujian tengah blok, dan ujian akhir blok. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mari kita mulai video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, dokter. Kok kurang semangat ini? Mana suaranya? Selamat pagi, dokter. Nah, gitu. Oke, pada pagi hari ini kita akan memulai topik gangguan fungsional pada sistem reproduksi wanita dengan topiknya perdarahan uterus abnormal. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu perdarahan uterus abnormal? Oke, coba Tasya. Izin mencoba menjawab. Jadi perdarahan uterus abnormal adalah kelainan haid baik dari segi volume darah haidnya maupun lama haid. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan? Ada lagi yang tahu? Iya, coba Vicky. Silahkan. Baik, dokter. Izin mencoba menambahkan. PUA sendiri merupakan perdarahan di mana dia di luar siklus menstruasi yang biasa terjadi pada fase menarche dan fase perimenopause. Oke, ya, jawabannya sudah benar. Cuman mungkin masih ada beberapa yang perlu ditambahkan. Nah, untuk kuliah ini capaian pembelajarannya itu adalah dia dapat menjelaskan tentang gangguan fungsional sistem reproduksi wanita, tadi khususnya perdarahan uterus abnormal. Terus kemampuan akhir yang diharapkan kalian dapat untuk menjelaskan dan mendiagnosis perdarahan uterus abnormal dan tata laksana pada perdarahan uterus abnormal ya. Nah, pokok bahasanya ini pertama kita bahas definisi dan klasifikasi PUA, terus etiologi, manifestasi klinis dan diagnosis, dan tata laksana PUA. Nah, definisinya sendiri adalah ini ya, dia memang PUA ini adalah istilah dari semua kelainan haid, baik dalam jumlah maupun lamanya, reguler atau tidak reguler, atau munculnya selama 6 bulan terakhir. Jadi periodenya adalah 6 bulan terakhir ya yang kita hitung ya. Terus dia dapat merupakan perdarahan yang dalam jumlah yang banyak atau sedikit. Bisa juga tadi haid yang memanjang dan tidak beraturan. Dulu istilah ini dikenal dengan menoragi atau heavy menstrual bleeding. Tapi itu sekarang istilahnya sudah tidak digunakan lagi. Yang dipakai sekarang adalah perdarahan uterus abnormal atau PUA. Oke. Nah, ini udah tahu ya, ini adalah siklus menstruasi normal. Biasanya 5 hari. Pada saat dia peak, terus rata-rata 21 sampai 35, ada juga 24 sampai 38 hari itu masih range-nya normal. Jadi dia ada estrogen sama progesteron withdrawal ya. Terus kehilangan darahnya itu juga biasanya rata-rata yang normal itu sebanyak 30 cc. Nah ini ya, jadi parameter dari menstruasi normalnya ini tadi ya. Jadi ada yang istilahnya dibilang sering, ada yang jarang. Terus juga ada yang reguler, tidak irregular. Durasinya ada yang memanjang, ada yang tidak. Memanjang itu biasanya lebih dari 8 hari hitungannya. Volumenya itu yang berat itu tadi ya, di atas 80 cc.
Nah, untuk klasifikasi dari perdarahan uterus abnormal ini sendiri adalah akut, kronik, sama intermenstrual bleeding. Akut itu adalah perdarahan pervaginam yang berat yang biasanya dialami di bawah dari 3 bulan. Di bawah 3 bulan dan harus segera kita lakukan terapi, intervensi untuk mengurangi perdarahan yang terjadi. Jadi ya ingat yang namanya akut di bawah 3 bulan itu terjadinya sangat cepat dan blood loss-nya juga sangat banyak. Ya. Kronik, ingat aja waktunya, akut sama kronik bedanya ya. Satu di bawah 3 bulan, satu di atas 3 bulan. Yang namanya kronik dia sudah berlangsung lama. Biasanya itu sudah lebih dari 3 bulan. Tapi pasiennya ini biasanya tidak mengeluhkan ada gangguan. Dia baru mengeluhkan ada gangguan setelah udah lebih dari 3 bulan, sudah kompensasi yang lain. Karena dia memang kan perdarahannya terus menerus terjadi ya. Dan ingat perdarahan blood loss yang terlalu banyak juga bisa mengganggu organ-organ yang lain. Terus ada intermenstrual bleeding. Intermenstrual bleeding ini yang terjadi di antara 2 siklus haid. Jadi dia di antara haid dia yang normal, reguler, di tengah-tengah itu dia ada keluar darah, itu namanya intermenstrual bleeding. Biasanya kalau intermenstrual bleeding paling kita terapinya simptomatik saja. Nah, ada lagi klasifikasi dari Vigo. Vigo ini mengklasifikasi si perdarahan uterus abnormalnya ini dari 2, struktur dan non-struktural. Nah, biasanya kalau yang namanya struktur, yang namanya udah ada ya, struktur jaringannya bisa dievaluasi, bisa dilihat secara visual dengan cara apa? Bisa nanti dia dilakukan untuk pemeriksaan teknik pencitraan, histopatologi, bisa. Nah, yang satu lagi yang non-struktural itu dia tidak bisa dilakukan pencitraan atau dia non-struktural atau tidak bisa dilakukan pemeriksaan histopatologi. Jadi istilahnya di 2 dikenal, ingat aja, palm, ini makanya ada gambar telapak tangan, palm, yang struktural, palm. Bahasa Inggris ya, palm, telapak tangan, dan coin. Jadi ada coin. Palm, yang struktural, PALM ya, polip, adenomyosis, leiomyoma atau dikenal dengan myoma uteri, terus M, malignansi atau hiperplasia endometrium. Ya. Terus ada lagi namanya koin, koagulopati atau kelainan pembekuan, makanya dia tidak bisa dilakukan pencitraan yang namanya kelainan pembekuan. Ovulatory dysfunction. Ovulatory dysfunction ini biasanya lebih ke hormonal, sama, makanya tidak bisa dilakukan pencitraan. Endometrial. Endometrial juga sama, tidak dapat dilakukan pencitraan, ini juga jarang. Iatrogenik. Iatrogenik, ingat iatrogenik karena ada pengaruh obat-obatan, ada pemaparnya sebelumnya. Dan N itu not yet classified. Yang namanya not yet classified udah pasti kita juga nggak tahu penyebabnya dari apa. Oke. Yang PAM ini jelas ya, kalau ini kan memang pasti bakal nampak dari pencitraan. Jelas polip itu nampak bentuknya. Adenomyosis itu nampak bentuknya dari pencitraan juga nampak, kita USG. Myoma udah pasti jelas nampak, dan malignansi itu atau hiperplasia itu biasanya juga nampak. Oke. Nah ini ya tadi ya. Jadi penyebab umumnya itu PUA itu karena anovulasi. Anovulasi atau oligoovulasi. Makanya dia gangguannya di siklus haid. Ya. Ingat ya. Jadi kenapa? Karena dia biasanya siklus ovulasi itu adalah hasil dari interaksi. Interaksi dari aksis hipotalamus, pituitari, sama ovarium. Jadi ingat hormon-hormon di organ sistem reproduksi wanita itu semuanya dari hipotalamus, lalu ke pituitari, barulah dia turun ke ovarium. Ya. Oke. Nah, ada juga dia karena penyakit. Jadi biasanya kalau penyakit-penyakit karena hormonal, pasti kemungkinan siklus haidnya terganggu. Ya, seperti polycystic ovarium syndrome, PCOS, itu juga karena memang
masalah gangguan ovulasi. Dan kalau udah ada gangguan ovulasi, udah pasti siklus haidnya, siklus menstruasinya terganggu. Terus ada ketidakmatangan aksis hipotalamik. Nah, ketidakmatangan ini apa? Biasanya pada menarche, pubertas. Pada pubertas itu kan juga masih sering ya terganggu siklus haidnya. Jadi kalau memang dia baru menarche, baru apa, jangan berharap memang haidnya bakal teratur. Haidnya memang tidak teratur, itu normal, tidak ada masalah. Oke. Terus ada disfungsi aksis. Nah, ini seperti sama, hiperprolaktinemia, prolaktinnya terlalu tinggi. Terus ada gangguan hipotiroid. Terus ada kehilangan berat badan berlebih. Ada gangguan borderline anoreksia. Itu semua mengganggu siklus menstruasi. Oke. Terus ada juga abnormalitas sinyal feedback. Nah, ini biasanya mengganggu dia. Kalau biasanya kan namanya siklus menstruasi kan ada feedback ya, feedback positif sama feedback negatifnya. Biasanya kan yang kita ambil adalah feedback. Feedbacknya itu kalau sudah terganggu, apalagi kalau misalnya ada penyakit hepatik atau penyakit tiroid, ada juga gangguan tumor, terutama dia biasanya tumor sel granulosa. Itu mengganggu juga siklus dari menstruasi. Terus manifestasi klinisnya. Nah, PUA atau perdarahan uterus abnormal ini paling sering terjadi pada masa pubertas, seperti yang tadi saya bilang, pada masa pubertas atau masa satu lagi pramenopause. Jadi pada saat masa memulai pubertas dan pada saat masa mau berhenti. Menopause itu adalah masa-masa mau berhenti ya, berhenti bekerja. Si ovariumnya tadi, si siklus ovulasinya tadi. Nah, terus apalagi? Nah, kalau pada masa pubertas dia biasanya nih ya, tadi ada gangguan, jadi mengakibatkan produksi releasing factor dan hormon gonadotropinnya tidak sempurna. Terus ada apa lagi? Masa premenopause ya tadi udah jelas, kalau yang namanya masa premenopause pasti sudah ada mulai masa gangguan dari pabriknya. Pabriknya di ovarium. Ovarium itu ya semua menghasilkan hormon estrogen mulai terganggu. Mulailah dia terjadi gangguan siklus menstruasi. Oke. Nah, bisa juga dapat dijumpai pada penyakit-penyakit metabolik seperti penyakit endokrin, penyakit darah, tadi ya tumor ovarium. Stres juga bisa mengakibatkan terganggunya siklus menstruasi. Kayak tadi, dari mana tadi asal semua hormon untuk menstruasi? Ya, hipotalamus. Stres semuanya di atas, di otak kan. Di hipotalamus semuanya, makanya bisa mengganggu siklus menstruasi. Nah, untuk diagnosis, penegakan diagnosisnya, ingat, paling penting balik lagi ke basic, anamnesis. Anamnesis ini harus kuat, harus tajam. Oke, terus setelah anamnesis dilakukan pemeriksaan umum. Baru lakukan pemeriksaan ginekologi, inspeksi, inspekulo, lakukanlah pemeriksaan dalam bimanual. Baru pemeriksaan menunjang. Kira-kira apa aja nih yang diperlukan untuk dilakukan pemeriksaan ini? Seperti ini ya, di bagian ini bisa dilihat. Nah, anamnesis. Kalian tanya riwayat menstruasinya. Menarche kapan, mens terakhirnya kapan, berapa kali, semuanya tanya lengkap. Terus apalagi yang mau ditanya, ada nggak curiga anemia, lemah, letih, lesu, pucat. Tanya riwayat seksualnya gimana, riwayat reproduktifnya gimana, sudah punya anak apa belum. Ada nggak dulu terjangkit penyakit menular seksual? Ada nggak pernah pakai kontrasepsi? Terus apalagi? Tanya lagi, ada nyeri nggak di perut? Ada keluar keputihan tidak? Ada penurunan berat badan nggak? Dulu ada nggak pernah kalau misalnya luka atau jatuh, lama lukanya sembuh? Ya, karena balik lagi tadi ke palm coin. Terus ada nggak riwayat dulu merokok, pekerjaannya gimana dulu, berat apa tidak? Itu ya. Jadi dari anamnesis ini kita juga bisa mengkerucutkan. Oke. Terus tadi pemeriksaan fisik, pemeriksaan umum. Barulah biasa lakukan pemeriksaan fisik diagnostik ya, tekanan darah, hitung indeks massa tubuhnya. Terus lihat konjungtiva yang namanya PUA, kita curiga perdarahannya dia bisa membuat anemia apa tidak ya kan.
Yang paling mudah dari konjungtiva ya, cek konjungtiva. Terus raba lah, kalau yang namanya daerah reproduksi udah pasti di bawah. Periksa, ada nggak teraba massa. Terus apalagi? Habis sudah sampai sini, berarti yang diperiksa ginekologi. Pemeriksaan bimanual, inspeksi, inspekulo, tampak massa apa enggak. Lihat uterusnya membesar apa enggak. Pemeriksaan dalam bimanual. Terus baru lakukan penunjang, curiganya apa. Paling pasti basic ya, basic yang harus tahu memang hemodinamik ya. Jadi pemeriksaan darah lengkap. Gitu. Kalau memang ada mengarah curiga, kalau misalnya ada gangguan kelainan pembekuan atau apa, ya kita periksa faktor-faktor pembekuan darahnya. Terus apalagi USG, ultrasonografi. USG harus bisa untuk yang basic ya, ginekologi. Terus kalau advance-nya itu yang paling ini MRI. Nah, tata laksana bagaimana kalau misalnya tadi pasiennya datang? Yang paling inti tata laksana PUA secara keseluruhan itu terapi progesteron, udah pasti hormon ya, karena tadi kita cerita gangguan hormonal ya. Terapi kontrasepsi, estrogen, antiprostaglandin, IUD, GnRH agonis. Kalau tidak mempan baru kita lakukan tindakan operatif, ablasi atau histerektomi. Kalau kalian mungkin batasnya cuma sampai terapi paling banter mungkin pil KB ya. Yang mudah didapat, yang mudah dan itu juga tidak terlalu ribet untuk meresep ya. Karena itu juga biasanya disediain gratis pil KB. Nah, kalau misalnya akut gimana? Akut ingat 4 ini yang paling penting. Lihat hemodinamik, stabil apa tidak? Kalau tidak stabil, perbaikan keadaan umum. Stop perdarahannya. Gak usah dulu dicari penyebabnya apa. Stop perdarahannya, langsung apa? Resusitasi ya. Balik lagi ke, udah belajar kan semua tentang penanganan tata laksanaan gawat darurat ya. Resusitasi cairan, kalau perlu ganti darah dengan darah. Ya. Terus apalagi yang perlu dikasih? Kasih, boleh yang paling mudah dicari, boleh dikasih PKK. Boleh. PKK. Nanti aturannya nanti setelah ini ada. PKK boleh atau paling gampang asam tranexamat langsung injeksikan. Dan NSAID. NSAID sama asam tranexamat itu kerjanya combine ya. Jadi saling membantu, sinergis, boleh dikasih. Biasanya yang paling mudah dapat asam mefenamat. Oke, nah ini dia tadi yang akut tata laksananya. Nah untuk tata laksana akut ini dilihat dulu, dipastikan memang HB-nya itu di bawah 10 apa tidak. Atau kalau batas kita transfusi di bawah 8 atau tidak. Kalau misalnya perlu transfusi, rawat inap. Rawat inap langsung pasang infus, perbaikan cairan. Langsung diminta darahnya berapa yang perlu. Kalau dia darahnya masih bagus, tidak perlu rawat inap. Ya, kasih aja obat-obatan untuk simptomatik ya. Tadi seperti dari asam tranexamat, NSAID. Ini boleh ada kalian kasih obat hormonal, paling PKK. Yang paling mudah. Nah, kalau memang tidak stop, baru kalian rujuk. Nah, untuk yang kronik gimana? Untuk yang kronik, kalian lihat dulu. Sekarang keluhannya lebih ke apa? Kalau dia memang masih tidak berhenti-berhenti juga, kita harus cari penyebabnya. Kalau yang namanya kronik, biasanya rata-rata tidak emergensi. Karena memang sudah lama. Kecuali, rata-rata juga kronik ini paling sering juga HB-nya juga 3-4, jalan tenang dia. Kalau itu perlu ditransfusi ya, perlu dirawat inap. Tapi kalau memang tidak, ini baru kita jajakin apa dia, penyebabnya apa. Kalau misalnya terbatas, ini boleh kalian rujuk ya, indikasi untuk rujuk. Kalau misalnya pasiennya juga stabil, tidak ada masalah, bisa kalian rujuk untuk dicari penyebabnya, perdarahannya karena apa, untuk yang kronik. Tapi tetap sama untuk awal kalau memang masih ada keluhannya perdarahan, yang paling mudah, paling gampang tadi asam tranexamat, NSAID kasih. Paling gampang lagi apa tadi? PKK.
Nah, oke. Ini ada contoh kasus. Kira-kira ada yang bisa jawab? Ini termasuk kemana? Siapa yang bisa jawab? Atau saya tunjuk? Yolanda, coba. Izin menjawab dari kasusnya sebenarnya karena kurang lebih 1 bulan masih ke perdarahan uterus abnormal yang akut, dokter. Oke, terus menurut perkiraan kamu, kira-kira terapinya apa ini? Menurut kamu ini dia masih bisa nggak untuk dirawat jalan? Masih bisa, dokter. Oke, ada pendapat yang lain mungkin? Mustika? Atau sama seperti Yolanda? Mungkin kita harus periksakan dulu hasil labnya, dokter. Dari hasil lab HB-nya kita bisa lihat kalau apabila di bawah 10 yang harus kita rawatkan dulu untuk perbaikan. Oke. Baik, bagus ya jawabannya ya. Ya benar ya. Untuk waktunya ini memang masih ke akut ya. Masih akut karena masih kurang lebih 1 bulan ya. Masih di bawah 1 bulan. Terus volumenya itu sekitar 6 sampai 7. 6 sampai 7 disertai nyeri perut dan dia tidak ada pemakaian obat-obatan ya sebelumnya sama tidak ada penyakit terdahulu. Dua-duanya juga bagus ya. Boleh kita cekkan dulu. Mungkin yang paling gampang tuh darah rutin. Kalau memang darah boleh kita periksakan darah rutin untuk memastikan memang HB-nya tuh normal apa tidak. Kalau memang itu ya kayak seperti tadi bilang kita perlu rawat atau tidak atau perlu ditransfusi. Oke, baik. Untuk berikutnya mungkin ini referensi ya, bisa nanti kalian cari untuk baca-baca. Dari buku referensi ada textbook, Sperov, ada juga William, sama ada Vigo. Nah, mungkin untuk rangkuman, Vicky mungkin ya silahkan untuk memberikan rangkuman kuliah kita pada pagi hari ini. Baik dokter, saya coba membuat rangkuman. Yang pertama, perdarahan uterus abnormal merupakan kelainan perdarahan di mana itu terjadi di luar dari siklus menstruasi yang biasa terjadi pada fase menarche dan fase pramenopause. Nah, untuk klasifikasinya tersendiri, PUA ini bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama ada akut, yang kedua ada kronik, dan yang ketiga ada intermenstrual bleeding. Nah, dari etiologinya, PUA ini biasanya dari kelainan anatomis, bisa dari kelainan koagulasi, bisa dari hormonal, bisa iatrogenik, dan juga bisa dari tidak dapat diklasifikasikan. Nah, untuk diagnosisnya sendiri, kita lakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Nah, pada anamnesis jangan lupa ditanyakan untuk bagaimana riwayat menstruasinya dan riwayat reproduksinya. Nah, untuk pemberian terapinya, itu bisa kita lakukan pemberian pil PKK ataupun pemberian asam tranexama dan NSAID untuk menghentikan perdarahannya. Dan jangan lupa untuk terapinya kita lihat lagi PUA ini masuk dalam akutkah atau kronika, kemudian kita lihat juga etiologinya untuk kita terlaksana sesuai etiologinya. Baik dokter, mungkin sekian dari saya. Oke, baik, bagus ya rangkumannya sudah mencakup untuk kuliah kita pada pagi hari ini. Mungkin sebelum saya tutup ada yang mau bertanya? Oke, silahkan Kevin. Baik dokter, izin bertanya mengenai tata laksana dari PU. Apakah ada disebutkan tadi sudah ada peran kontrasepsi hormonal dokter? Izin bertanya bagaimana peran kontrasepsi hormonal terhadap kasus PUA? Oke. Nah, untuk kasus PUA ini ya memang karena memang rata-rata memang karena hormonal ya. Cuman untuk terapi awal bisa kalian berikan tadi dulu yang paling pertama paling penting itu asam tranexamat dan NSAID sebagai simptomatik. Tapi itu kalau memang tidak teratasi pakai itu baru boleh kalian berikan tambahan terapi kontrasepsi. Nah, terapi kontrasepsi ini apa? Balik lagi ke siklus menstruasi itu semua hormon estrogen dan progesteron.
Makanya kita kasihnya terapi hormonal. Hormonal itu kalau lebih bagus dikasih kalau bisa sebenarnya EEK, estrogen equivalent conjugate ya, tapi itu agak susah dicari. Yang paling mudah kayak tadi saya bilang PKK atau pil KB hormonal, itu estrogen dan progesteron di dalamnya, itu yang kita berikan. Itu ingat aja 4, 3, 2, 1 pemberiannya. 4 kali 1 selama 4 hari, 3 kali 1 selama 3 hari, 2 kali 1 selama 2 hari, 1 kali 1 selama 21 hari. Tanpa placebo ya, karena di PKK itu ada placebo. Jadi itu dia lebih untuk kita untuk mengontrol siklus haidnya. Jadi tapi selama dia PUA itu, selama kita kasih obat terapi ini diterangkan juga kepada pasiennya bahwa dia tidak akan haid-haid selama kita terapi. Jadi kita memperbaiki dulu siklusnya dulu dengan cara menstop dulu perdarahannya itu, baru nanti setelah selesai pengobatan baru kita nanti atur lagi, lihat lagi siklus menstruasinya. Oke, ada lagi? Tidak ada? Kalau begitu, saya tutup dulu untuk kuliah kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi dokter.